Khususnya pada hari-hari ini kita berada di hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haji. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu
adalah dari bulan Syawal. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sedangkan kita juga berada di dalam bulan-bulan yang mulia, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang telah ditetapkan oleh Allah di hari Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atul hurum, kata Allah, 4 di antaranya adalah bulan suci, yaitu yang 3 berurutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Apalagi sekarang ini kita berada pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang paling mulia. Bahkan dalam riwayat afdalu ayyamid dunya, paling afdalnya hari-hari dunia, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya, sekarang tanggal berapa? Ayo, masa ada Dzulhijjahnya ya. Masehinya tanggal berapa? Mau tahu semuanya ya. Dzulhijjah sekarang tanggal berapa? Wah, ada kurang perhatian. 4 ya. 4 tanggal 4 ya, malam 5 ya, tanggal 4 malam 5 ya. Jadi kita pada pertengahan daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari ini merupakan paling afdalnya hari-hari dunia. Ya, maknanya orang yang beramal pada hari-hari ini adalah amalan yang paling afdal seumur hidupnya. Orang yang berpuasa pada hari-hari ini merupakan puasa yang paling afdal. Orang yang bertahajud pada hari-hari ini merupakan tahajud yang paling afdal. Sedekah pada hari-hari ini merupakan sedekah yang paling afdal. Ya, orang yang membaca Al-Quran, ibadah apapun pada hari-hari ini merupakan ibadah yang paling afdal pada seumur hidupnya. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti hari-hari yang paling afdal, yaitu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri." Bahwa sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari beramal di dalamnya lebih dicinta oleh Allah daripada beramal pada hari-hari ini, yaitu 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah, apakah lebih baik, lebih dicinta oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja bidzalika min syai'in. Bahkan lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun. Maknanya ketika berjihad hilang nyawanya, mati dalam keadaan syahid, habis semua hartanya, digunakan untuk berjihad, itu sama fadilahnya dengan orang yang beramal 1 sampai 10 Dzulhijjah ya. Diriwayatkan bahwa puasa 1 harinya seperti pahala puasa setahun. Jadi 1 hari puasa seperti puasa setahun ya. Apalagi ketika di hari Arafah
puasa 1 harinya itu seperti pahala puasa 2 tahun. Bangun malamnya tahajud pada malam-malam 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah seperti mendapatkan Lailatul Qadar. 1 malamnya seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, makanya dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah menunjukkan kemuliaannya, keagungannya. Allah berfirman, wal fajr wa layalin asyr wa syaf'i wal watar, ya, demi fajar dan demi malam-malam yang 10 kata Allah. Apa itu malam-malam yang 10? Yaitu malam-malam 1 sampai 10 ya, jadi perbanyak untuk beramal beribadah, khususnya di hari Arafah. Berpuasa di hari Arafah itu pahalanya seperti puasa 2 tahun dan 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika pada hari raya Idul Adha, amalan yang paling afdal adalah berkorban. Bagi yang mampu itu diperintahkan untuk korban. Adapun hukum berkorban itu kebanyakan ulama berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau yang berpendapat hukumnya sunnah, namun beliau berkata, aku tidak izinkan orang yang mampu untuk meninggalkan korban. Jadi benar-benar mendekati wajib hukumnya. Bahkan dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada si'atan fala yudhahi fala yanubanna musallana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mampu tapi tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi Muhammad. Sampai diancam seperti itu. Karena apa? Menunjukkan kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena korban itu adalah termasuk daripada syiarnya Allah. Jadi orang wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dalam Al-Qur'an, orang yang mengagungkan syiarnya Allah, memuliakan syiarnya Allah, ya, menjalankan syiarnya Allah, itu tanda hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan korban, ya, karena itu adalah amalan yang paling afdal ketika hari raya Idul Adha. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam hadis ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ilallahi ta'ala yawman nahri min iraqatid dam. Dalam makna hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beramal anak Adam, yaitu amalan yang lebih dicinta oleh Allah ketika di hari raya Idul Adha daripada menumpahkan darah. Maknanya adalah berkorban, ya. Wa innaha latati yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Dan hewan korbannya itu akan datang nanti di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, rambut-rambutnya. Maknanya semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dama la yaqa' indallahi bimakan qabla ayyaqa 'alal ardi. Dan darahnya itu akan sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah. Orang ketika berkorban kan langsung cepat sekali darahnya sampai ke tanah, muncratnya itu, ya. Dalam hadis sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah, maknanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak sampai kepada Allah korbanmu itu, ya,
tidak sampai kepada Allah darahnya atau dagingnya, ya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kesempatan, ya, kita masih diberi umur oleh Allah. Umur adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita mencari keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah habis umurnya, terputus semua amalannya, tidak lagi bisa beramal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia sudah meninggal, terputus amalannya, tidak bisa lagi beramal, ya. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dalam Musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu di dalam Sulul Taufik, faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wa iyad billahi ta'ala. Dijelaskan bahwa wajib atas setiap orang muslim menjaga Islamnya. Wajib atas setiap orang muslim untuk menjaga Islamnya, ya. Melindungi Islamnya dari hal-hal yang bisa merusak Islamnya, yang bisa membatalkan Islamnya, yang bisa memutus Islamnya, yaitu yang dinamakan dengan ar-riddatu atau murtad. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi banyak orang yang Islam tapi terputus Islamnya, batal Islamnya, ya, karena tidak dijaga sehingga jatuh ke dalam kemurtadan. Kalau meninggalnya dalam keadaan tidak bertobat, maka meninggalnya sama seperti dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Walaupun misalnya dimandikan, disolatkan, ditahlilkan dan lain sebagainya, dibacaan Al-Quran, tapi kalau belum bertobat dari murtadnya itu, semuanya tidak diterima, dianggap matinya dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Makanya dijelaskan wa qad kathura fi hadza zamani at-tasahulu fil kalam. Banyak pada zaman sekarang ini, ya, padahal beliau menyusun ini hidupnya itu kurang lebih 300 tahun yang lalu, ya, tapi beliau berkata banyak di zaman sekarang orang yang menggampangkan ucapannya, ya, istilahnya tidak menjaga ucapannya. Ya, hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang keluar ucapan-ucapan yang membuatnya, mengakibatkannya keluar daripada Islam, membuatnya menjadi murtad. Banyak ucapan-ucapan yang membuatnya menjadi murtad. Ini zaman beliau 300 tahun yang lalu kurang lebih, apalagi sekarang, ya. Wala yarawna dzalika dzamman fadlan an kaunihi kufran, dan mereka tidak memandang itu adalah ucapan yang berdosa, apalagi ucapan yang membuatnya murtad. Istilahnya tidak menyadari, dianggap ucapan yang biasa, yang tidak apa-apa, yang tidak berdosa. Padahal jangankan berdosa, mengakibatnya, membuatnya menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa riddatu salasatu aqsamin, dan yang membuat menjadi murtad itu ada 3 macam. Yang pertama adalah i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama adalah keyakinan-keyakinan. Banyak keyakinan yang membuat seseorang menjadi murtad, ya, keyakinan, ya. Yang kedua adalah af'alun, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga adalah aqwalun, ucapan-ucapan, ya. Kita kaji sebagai contoh agar kita bisa menjaga Islamnya kita, agar
agar jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maknanya jagalah Islammu, jagalah agamamu, jagalah imanmu dengan bertakwa kepada Allah, dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang penting meninggalnya Islam. Seandainya seumur hidupnya banyak dosanya, tapi meninggalnya dalam keadaan Islam, gak kekal berada dalam api neraka, pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah meninggalnya tidak dalam keadaan Islam, murtad, naudzubillah min dzalik, Allah haramkan surga selama-lamanya berada di dalam api neraka. Faminal awal wa kullu bismin yatasha'abu syu'ban katsiratan, dan setiap macamnya itu bagiannya bercabang dengan cabang yang banyak. Faminal awal murtad yang pertama adalah dengan keyakinan. Ya, di antaranya apa? Asyakku fillahi, ragu kepada Allah. Ragu kepada ragu dengan adanya Allah, atau ragu dengan apa yang datangnya dari Allah. Jadi ragu saja itu sudah murtad hukumnya. Karena yang namanya iman itu at-tasdiq al-jazim, membenarkan dengan pasti, tidak ada ragunya, itu baru namanya iman. Tapi kalau ada ragunya bukan iman, bukan hamba yang beriman kepada Allah. Makanya harus menguatkan imannya dengan ilmu yang pertama. Yang pertama dengan mengkaji ilmu agama agar menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi rasulihi, atau ragu kepada rasulnya, ragu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu saja, atau ragu kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menjadi murtad hukumnya. Karena beriman kepada Allah tidak sah kecuali beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua yang datangnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au fil Qur'an, awil Qur'an, atau ragu kepada Al-Qur'an. Ragu apakah Qur'an asli atau tidak, ditambahi atau dikurangi. Ragu kepada Al-Qur'an, hukumnya sudah murtad. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah, dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Awil yaumil akhir, atau ragu kepada hari akhirat. Hari akhirat ada enggak sih? Apa benar hari akhirat itu ada? Ya, ragu saja, jangankan menafikan, meniadakan, ragu saja sudah murtad hukumnya. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah disampaikan oleh Allah, disampaikan di dalam Al-Quran tentang hari akhirat. Ya, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya, Allah berfirman, ditiupkan trompet yang pertama, semua yang ada di bumi maupun yang ada di langit semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra, lalu ditiupkan kembali, fa idza hum qiyamun yanzurun, ternyata semuanya itu berdiri melihat, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a kitabu wa ji'a bin nabiyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, lalu dibawa ahli neraka, digiring, dibawa ke dalam
api neraka berkelompok-kelompok. Ya. Semuanya sudah diceritakan oleh Allah. Jadi ragu pada hari akhir, awil jannah, ragu kepada surga. Allah berfirman pada ayat selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke dalam surga berkelompok-kelompok. Jadi ragu kepada surga awil nar, ragu kepada neraka awil thawab, ragu kepada pahala, ya awil iqab, ragu dengan siksa, ya hukuman dosa, au nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaihi, atau yang semacamnya yang sekiranya sudah disepakati dalam Islam. Ragu di dalamnya itu menjadi murtad hukumnya, ya, tidak dianggap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au intaqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala wajibati lahu ijma'an kal ilmi, atau meyakini tidak ada salah satu sifat Allah yang wajib yang telah disepakati, seperti Allah Maha mengetahui segala sesuatu, lalu ragu, masa sih Allah Maha mengetahui segala sesuatu, masa sih Allah Maha melihat segala sesuatu, ya. Ini hukumnya murtad, ya. Au nasaba lahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kadismi, atau menisbatkan kepada Allah sifat yang harus disucikan dari Allah, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah secara ijma' sepakat, yaitu misalnya kal-ismi, memiliki sosok badan, ya. Meyakini Allah itu ada sosoknya berbentuk badan, itu hukumnya murtad. Ya, makanya kita kaji tentang sifat Allah yang wajib, yang mustahil, agar jangan sampai kita menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita kaji, sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu ada sosoknya, ya, ada bentuknya, ya, berada di tempat, di ruang, di waktu, ya. Allah sifatnya lain dengan sifatnya makhluk. Jadi jangan pernah menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk, ya, agar tidak menjadi murtad, ya. Au halala muharraman bil ijma' ma'luman min ad-din bi darurati mimma la yakhfa 'alaihi zina wal liwat wal qatl wasarika wal qasab, atau menghalalkan yang haram yang sudah disepakati, yang sudah pasti diketahui di dalam agama, yang tidak tersembunyi, misalnya haramnya berzina, haramnya membunuh, haramnya mencuri, haramnya merampas dan lain sebagainya, jelas, lalu dihalalkan. Ini hukumnya murtad hari-hari. Oh, zaman sekarang mencuri gak apa-apa, ya. Mengucapkan seperti ini, meyakini mencuri itu halal hukumnya, itu hukumnya murtad. Kalau menghalalkan yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang dizalimi, dibunuh gak apa-apa, ya. Ini menghalalkan yang haram hukumnya hati-hati. Jadi menghalalkan yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ya, yang sudah jelas. Kadzalika al-baini, seperti mengharamkan jual beli. Oh, jual beli haram, hukumnya boleh. Menikah hukumnya haram, nggak boleh menikah itu. Zaman sekarang nggak boleh menikah, ya, misalnya, ya. Mengharamkan yang halal itu hukumnya murtad, ya. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalika salawatil khamsi au sajdatin minha, atau menafikan, meniadakan sesuatu yang wajib yang telah disepakati, ya, seperti sholat 5 waktu, ya. Menganggap bahwa sholat nomor 2, ini maksudnya mengucapkan seperti itu, ya. Kalau menganggap sholat itu nggak wajib, hukumnya bukan dosa lagi, murtad orang yang seperti itu. Kalau nggak bertobat dari ucapannya itu, matinya dalam keadaan murtad, kafir, naudzubillah min dzalik. Atau menafikan
sekali aja, nggak perlu 2 kali ya. Ini hukumnya murtad ya. Wazakat atau menafikan wajibnya zakat, waso menafikan wajibnya puasa, wal haji dan menafikan wajibnya haji, wal wudu menafikan wajibnya wudu. Ini semuanya hukumnya menjadi murtad. Au ajaba au aujaba ma lam yajib ijma'an dzalik, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya, sesuatu yang tidak wajib diwajibkan ya. Oh, sholat zaman sekarang nggak cukup 5 waktu, harus 7 waktu misalnya ya. Kita hukumnya ini ya. Sujud sekarang nggak cukup 2 kali, 1 rakaatnya harus 3 kali misalnya ya. Ya. Au nafal masyru'iyyah dan mujma'un 'alaihi kadzalik, atau menafikan sesuatu yang disyariatkan dengan sepakat ya. Seperti misalnya menafikan sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, sholat tarawih ya. Tidak ada itu semuanya misalnya ya, itu hukumnya murtad. Au azama 'ala kufri fil mustaqbal, atau berniat untuk menjadi kafir di masa yang mendatang ya. Berniat untuk menjadi kafir ya. Jadi banyak juga seperti ini ya. Kalau seandainya seperti ini, masih seperti ini ya saya tetap kafir aja misalnya. Itu mengucapkan seperti ini, niat saja sekarang ini udah menjadi kafir. Murtad hukum. Niat untuk menjadi kafir hukumnya sudah menjadi kafir ya. Atau misalnya Islamnya au ala fi'li syai'in mimma dzukira, atau misalnya berniat untuk melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi kafir ya, niat untuk melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi kafir. Orang misalnya niat mau ziarah ke ke kelenteng misalnya, saya mau sumpah ya, baru niat saja ya, belum dilakukan, itu hukumnya sudah menjadi ya. Alhamdulillah. Au taraddada fihi, atau ragu saya kafir aja Bapak ya. Nah, ini ragu saja sudah kafir. Atau misalnya digantungkan ya, Islamnya itu digantungkan ya. Kalau si fulan saya murtad, saya kafir. Nah, ini mengucapkan seperti ini hukumnya sudah menjadi murtad saat itu juga, karena Islamnya sudah digantungkan ya. Banyak orang seperti ini ya. Kalau belum bertobat itu hukumnya masih kafir sekarang ini. La wiswasuhu, tidak jika was-was saja. Kalau sekedar was-was saja itu tidak menjadi kafir, tidak menjadi murtad, karena was-was itu wajar bisikan setan, karena godaan setan itu hanya lewat was-was. Makanya ada sahabat yang pernah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, terkadang hatiku ini membisikkan sesuatu, kalau seandainya diucapkan itu sangat berbahaya sekali, bisa membuatnya menjadi kafir murtad. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, justru itu adalah tanda orang yang benar-benar beriman. Kalau orang yang ada imannya, nggak ada was-wasnya, karena sudah tidak ada imannya. Justru setan itu mewas-wasi, membisiki orang yang di dalam hatinya ada imannya kepada Allah. Jadi kalau sekedar was-was terbesit ya di hati ya, itu yang penting kita berusaha melawan, menolaknya dengan mengucapkan alhamdulillah, aku beriman kepada Allah. Itu tidak apa-apa, dimaafkan ya, karena itu hanya godaan setan ya. Jadi kalau sekedar was-was itu tidak apa-apa, tapi kalau niat itu baru yang membuatnya menjadi murtad ya. Insyaallah yang lain ya kita kaji lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah kuatkan iman kita ya, sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah.
وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الهبي وآله وصحبه عدد الصحبي والحمد لله بالبدء والتناهي إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله